Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan PowerPoint yang telah kami buat, yang berontakan saya sendiri, Adi Nur Rahman, lalu Sandy Denis Prasetyo, Gita Fitriani, dan Vina Yuliana Cahyani, yang berjudul Biotransformasi dan Ekspresi. A. Pengertian biotransformasi. Metabolisme obat sering disebut biotransformasi. Biotransformasi adalah perubahan obat menjadi sinyal lain metabolit. Metabolit biotransformasi atau metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. 1. Kadar obat saat mengalami biotransformasi, maka kadar obat menurun. 2. Biotransformasi pada umumnya terjadi dalam hati. Dalam hati terdapat enzim yang dapat menjalankan biotransformasi. 3. Biotransformasi terjadi selama proses absorpsi. Efek tingkat pertama, prostativitas. 4. Efek tingkat pertama mengurangi bioavailabilitas kita ketersediaan biologi, yaitu presentasi obat yang secara utuh mencapai sirkulasi umum untuk melakukan kerjanya. 5. Untuk obat yang mengalami fast effect, obat diberikan secara intramuskular menuju jantung, ke seluruh tubuh, hati, biotransformasi. Pada proses ini, molekul obat dirubah menjadi hipopolar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga lebih mudah diekspresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif, sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Metabolit aktif akan mengalami biotransformasi lebih lanjut dan diekspresi, sehingga kerjanya berakhir. Ya, bisa dilihat ya, ini adalah skema metabolisme obat secara singkat. Biotransformasi terjadi terutama dalam hati dan hanya dalam jumlah yang sangat rendah terjadi dalam organ lain, misalnya dalam usus, ginjal, paru-paru, limfa, otot, kulit, atau dalam darah. Enzim yang berperan dalam biotransformasi obat dapat dibedakan berdasarkan letaknya dalam sel, yakni enzim mikrosom yang terdapat dalam retikulum endoplasma halus dan enzim non-mikrosom. Kedua macam enzim metabolisme ini terutama terdapat dalam sel hati, tetapi juga terdapat di sel jaringan lain, misalnya ginjal, paru-paru, epitel saluran cerna, dan plasma. Di lumen saluran cerna juga terdapat enzim non-mikrosom yang dihasilkan oleh flora usus. Enzim mikrosom mengkatalis reaksi konjungsi glukuronid. Sebagian besar reaksi oksidasi obat serta reaksi reduksi dan hidrolis. Sedangkan enzim non-mikrosom mengkatalisis reaksi konjungsi lainnya, berupa reaksi oksidasi serta reaksi reduksi dan hidrolis. Pemberian suatu obat bersama penginduksi enzim metabolismenya memerlukan peningkatan dosis obat. Misalnya, yaitu pemberian warfarin bersama fenobrital memerlukan peningkatan dosis warfarin untuk mendapatkan efek antikoagulan yang diinginkan. Bila fenobrital dihentikan, dosis warfarin harus diturunkan kembali untuk menghindarkan terjadinya pendarahan yang hebat. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi. Yang pertama, faktor intrinsik. Meliputi sifat yang dimiliki obat seperti sifat fisika, kimia. Yang kedua, faktor fisiologi. Meliputi sifat-sifat yang dimiliki makhluk hidup seperti jenis atau spesies, genetik, umur, dan jenis kelamin.
Yang ketiga, perbedaan spesies dan galur. Dalam proses metabolisme obat, perubahan kimia yang terjadi pada spesies dan galur kemungkinan sama atau sedikit berbeda. Tetapi kadang-kadang ada perbedaan yang cukup besar pada reaksi metabolismenya. Yang keempat yaitu faktor genetik. Perbedaan individu pada proses metabolisme sejumlah obat kadang-kadang terjadi dalam sistem kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik atau keturunan berperan terhadap kecepatan metabolisme obat. Dan yang kelima yaitu perbedaan umur. Pada usia tua, metabolisme obat oleh hati mungkin menurun. Tapi biasanya yang lebih penting adalah menurunnya fungsi ginjal. Pada usia 65 tahun, laju filtrasi glomerus atau yang disebut dengan LFG menurun sampai 30% dan tiap 1 tahun berikutnya menurun lagi 1-2%. Yang keenam yaitu perbedaan jenis kelamin. Pada manusia baru sedikit yang diketahui tentang adanya pengaruh perbedaan jenis kelamin terhadap metabolisme obat. Misal nikotin dan asetosal dia metabolisme secara berbeda pada pria dan wanita. Yang ketujuh, faktor farmakologi meliputi inhibisi enzim dan inhibitor dan edukasi enzim oleh induktor. Kenaikan aktivitas enzim menyebabkan lebih cepatnya metabolisme. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi akan dijelaskan oleh saya, Gita Fitriani. Kedelapan, faktor patologi menyangkut jenis dan kondisi penyakit. Contohnya pada penderita stroke, pemberian fenobarbital bersama dengan warfarin secara agonis akan mengurangi efek antikoagulasinya, sehingga sumbatan pembuluh darah dapat dibuka. 9. Faktor makanan. Adanya konsumsi alkohol, rokok, dan protein, makanan panggang, dan sayur mayur diketahui menginduksi enzim CYP1A, sedangkan jus buah anggur diketahui menghambat metabolisme oleh CYP3A terhadap substrat obat yang diberikan secara bersamaan. 10. Faktor lingkungan. Adanya insektisida dan logam-logam berat. Perokok sigaret memetabolisme beberapa obat lebih cepat daripada yang tidak merokok karena terjadi induksi enzim. Yang C. Tahap-tahap biotransformasi. Biotransformasi obat ada dua, yaitu fase 1 dan fase 2. Pada reaksi fase 1, terjadi proses biotransformasi yang mengubah molekul obat secara oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Reaksi fase 1 biasanya mengubah obat asal menjadi metabolit yang lebih polar dengan menambahkan atau melepaskan suatu gugus fungsional, seperti OH, NaOH, atau SH. Metabolit ini sering bersifat tidak aktif, walaupun pada beberapa keadaan aktivitas obat hanya berubah saja. Lanjutannya, jika metabolit reaksi fase 1 cukup polar, maka biasa dapat diekskresikan dengan mudah. Namun, banyak produk reaksi fase 1 tidak dieliminasikan dengan cepat dan mengalami suatu reaksi selanjutnya di mana suatu substrat endogen seperti asam glukorat, asam sulfur, asam asetat, atau suatu asam amino akan berkombinasi dengan gugus fungsional yang baru untuk membentuk suatu konjugat yang sangat polar. Reaksi konjugasi atau sintetik ini merupakan tanda dari reaksi fase 2. Berbagai macam obat mengalami reaksi biotransformasi berantai ini. Contohnya, gugusan hidrosid dari isoniazid dikenal membentuk suatu konjugat N-asetil dalam suatu reaksi fase 2. Jadi, reaksi fase 2 sebenarnya bisa jadi mendahului reaksi fase 1. Reaksi konjugasi reaksi antara molekul eksogen atau metabolit dengan substrat endogen, membentuk senyawa yang tidak atau kurang toksik dan mudah larut dalam air, mudah terionisasi, dan selanjutnya sangat mudah dikeluarkan. Pada fase kedua, obat yang tak berubah asli atau merupakan metabolit polar mengalami konjugasi dengan asam glukuronat, sulfat, asam merkapturat, atau asetat menjadi lebih polar dan diekskresikan lebih cepat.
Reaksi konjugasi yang dilakukan oleh enzim transferase memerlukan baik komponen endogen maupun eksogen. Contohnya adalah fenobarbital yang membutuhkan reaksi fase 1 sebagai persyaratan reaksi konjugasi. Contoh-contoh fase 1. 1. Oksidasi yaitu hidroksilasi cincin aromatik. Contoh: asetanilide N-asetyl p-aminopenol. Oksidasi rantai samping. Contoh: meprobamate, hidroksimeprobamate. N-dealksilasi. Contoh: kodeine, norsodein. O-dealksilasi. Contoh: kodein, morfin. Yang kedua, reduksi, yaitu pembahasan H2. Contoh: metil naptoquinone, vitamin K. Chloramphenicol, derivat amino. Antabusi, dithiocarbamic acid. Dan yang ketiga, hidrolisis. Contoh: ester hidrolisis, aspirin salicylic acid plus acetic acid. Asid amide hidrolisis, isoniazid, isonicotinic acid plus NH2. Pengguntingan cincin hidrolitik. Hesperidin 3-hidroksi 4-metoksi phenylpropionic acid. 4. Dehalogenasi. Contoh: halogen trifluoroacetic acid. Contoh fase kedua. 1. Konjugasi asam glukuronat. Contoh: meprobamat, meprobamat glukorinide. Chloramphenicol, chloramphenicol glukoronid 2. Konjugasi glycine. Contoh: benzoic acid, hippuric acid. Yang ketiga, konjugasi sulfat. Contoh: oestron sulfat. 4. Metilasi. Contoh: noradrenalin, adrenalin. Yang 5. Asetilasi. Contoh: sulfonamid, N4-asetil sulfonamid. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.